Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kembali dalam kasih Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi ini kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Biarlah pujian kami ini boleh menjadi dupa harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami juga boleh mendengarkan sabda firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Kami percaya Tuhan mengirim Roh Kudus untuk memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami sedang berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Syukur kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga pagi hari ini dalam keadaan apapun kami boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengar firman Tuhan. Abu Rapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Biar perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah firman Tuhan yang telah diurapi. Berfirmanlah kepada kami siap mendengar, menyimpan dan melakukannya. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang kami dengarnya, urapi mereka semua dengan urapan yang daripada Tuhan, dan Kau mengetahui kebutuhan setiap jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat jumpa dalam kasih Tuhan. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan adalah keluar dari kesukaran. Kita membuka dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-22. Kisah Rasul 27 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Saya ulangi lagi. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Saudara yang dikasih Tuhan, cerita ini menceritakan kesukaran yang dialami oleh pengikut Paulus dalam pelayarannya dengan sebuah kapal yang ditiup angin badai atau ditiup oleh angin timur laut. Akibatnya semua penumpang mengalami ketakutan dan kesukaran. Saudara dikasih Tuhan, dalam penumpang mengalami ketakutan dan kesukaran, dalam keadaan seperti itu Paulus menasehatkan kepada penumpang supaya mereka tenang dan mereka tabah hati serta mendengar nasihat Paulus. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 11 ayat yang ke-8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Orang benar diselamatkan oleh kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Kalau kita berbicara tentang kesukaran, maka kita yakin bahwa dalam hidup sebagai manusia yang hidup sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, tidak ada seorang pun yang ingin hidup di dalam kesukaran. Tidak ada seorang pun yang mau mengalami kesukaran. Hari demi hari dalam kehidupan kita sepertinya semakin diwarnai lebih banyak kesukaran dan tantangan dari yang kecil sehingga yang besar. Apalagi kalau kita lihat keadaan sekarang, virus COVID, PPKM darurat membuat semua manusia mengalami ketakutan. Semua manusia mengalami kegentaran. Apalagi virus COVID-19 merajalela meningkat di Indonesia, khususnya di Jawa.
Oleh sebab itu, dalam keadaan seperti itu, kita mau yakin, kita mau percaya. Dengan kata lain, tidak perlu takut. Sebagaimana Paulus mengatakan, kita harus tabah hati dan kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan pasti memberikan jalan keluar dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Di tengah PPKM darurat yang melanda setiap umat Kristen di Indonesia, kita akan mengalami jalan keluar dan kita akan mendapati jalan keluar yang Tuhan sanggup berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa mengalami jalan keluar di tengah COVID-19 saat ini, di tengah-tengah ketakutan yang merajalela, di tengah-tengah pandemi yang sangat-sangat menakutkan? Mari kita belajar kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita tetap mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. Yang pertama, supaya kita bisa keluar dari kesukaran, kita harus mempunyai iman. Kita harus mempunyai iman. Kita baca dalam Yosua pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-16. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali dekat Adam, ke kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Arabia itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat-ayat ini menceritakan kesukaran yang dialami bangsa Israel ketika harus menuju Kanaan. Bangsa Israel harus melewati sungai Yordan yang airnya sedang meluap. Alkitab berkata bahwa mereka harus berjalan. Mereka tidak boleh berhenti. Bangsa Israel harus menyeberangi sungai Yordan itu. Dan kalau sudah melewati, maka berarti mereka sudah memasuki tanah Kanaan. Kalau mereka sudah memasuki tanah perjanjian, bangsa Israel harus menunggu beberapa bulan sampai air sungai itu mengering. Keadaan begitu menakutkan. Keadaan begitu membuat bangsa Israel mengalami kesukaran. Tetapi bangsa Israel terus disuruh berjalan dalam kesukaran. Bangsa Israel tidak boleh berhenti, tetapi mereka harus menyeberangi sungai Yordan sampai mereka sampai ke kota atau tanah perjanjian yang disebut Kanaan. Dan kalau sudah mereka menyeberangi sungai Yordan, maka ada berkat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, yaitu musim menuai akan mereka alami. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, kesulitan, kesukaran, dan tantangan hidup itu bagaikan sungai Yordan. Bagaikan sungai Yordan yang sedang meluap, yang menghalangi perjalanan kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berani menghadapi tantangan dan kesukaran itu bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan otak
kita, bukan dengan keuangan kita, tetapi hadapi kesukaran dengan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberikan upah kepada orang-orang yang sanggup melewati sungai Yordan, yang sanggup melewati keadaan, karena Dia berjanji. Itu berarti kita taat kepada perintah Allah dan ada upah. Bangsa Israel melewati sungai Yordan karena Allah telah memberi tuaian, atau Allah telah memberikan musim panen kepada mereka. Apabila dengan iman kita berani menyeberangi hambatan, kita berani melewati kesukaran, kita berani menghadapi segala tantangan, walaupun sungai Yordan yang begitu keras, walaupun sungai Yordan yang begitu keras, kita tidak perlu takut. Dengan iman kepada Tuhan, maka Tuhan sudah menyediakan berkat, dan Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar menghadapi kesukaran itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungai Yordan tidak terbelah. Sungai Yordan tidak berhenti pada saat itu. Ketika mereka melewatinya, sungai Yordan tetap airnya mengalir dengan deras. Tetapi sungai Yordan terbelah ketika mereka melangkah. Sungai Yordan terbelah ketika mereka melangkah dengan iman. Begitu mereka melangkah dengan iman, barulah mujizat Allah itu terjadi. Demikian juga dengan saudara dan saya, dengan kita. Kesukaran yang kita hadapi tidak akan terlepas kalau kita tidak mau berdoa, kalau kita tidak mau beriman, kalau kita tidak minta kepada Tuhan dengan iman. Dan kalau kita sudah minta kepada Tuhan dengan iman, barulah pertolongan Tuhan itu terjadi. Barulah kita akan bisa keluar di hadapan menghadapi kesukaran itu. Saya sampaikan beberapa contoh. Salah satunya adalah Daud dengan Goliat. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 34, firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Ketika Daud masih gembala, masih mengembalakan domba, dia menghadapi kesukaran. Ada binatang-binatang buas yang ingin menyerang domba-domba peliharaannya. Tetapi Alkitab mengatakan Daud mempunyai keberanian, Daud punya iman menghadapi singa-singa yang buas, menghadapi binatang-binatang yang buas. Daud tidak takut. Daud percaya dengan iman bahwa Tuhan Allah yang dia sembah sanggup. Dan Alkitab mengatakan ketika singa-singa itu menerkam, maka Daud dengan berani, dengan iman, dia merobek mulut singa itu, dan mereka bisa mengalahkan singa. Tidak ada seorang ekor domba pun yang diterkam oleh singa. Contoh yang kedua adalah perjamuan di Kana. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun penuh mengisinya sampai penuh. Ketika terjadi kekurangan air anggur, Maria dengan iman berani menghadapi kesukaran. Di tengah-tengah mereka sedang sibuk dengan air anggur, di tengah-tengah mereka sedang kehilangan kesukacitaan, tetapi Maria dengan iman datang kepada Yesus dan berkata, ikutilah apa yang Tuhan
Akhirnya Yesus menyuruh pembantu-pembantunya menyediakan tempayan, dan Yesus memerintahkan pelayan-pelayan dengan iman bertindak dan taat kepada Tuhan, dan air sumur yang dituangkan kepada tempayan itu menjadi air anggur. Mereka keluar dari kesukaran, mereka mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Demikian dengan kita, di dalam keadaan kesukaran yang berat apapun juga, kita datang kepada Tuhan dengan iman, dan kita percaya bahwa dengan iman Tuhan sanggup memberikan jalan keluar di tengah-tengah kesukaran kepada saudara dan saya. Yang kedua adalah menghadapi untuk keluar dari kesukaran, maka kita harus hadapi dengan tenang. Kita harus menghadapi dengan tenang. Yesaya pasal 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Terletak kekuatan kita apabila kita tenang dan kita beriman, kita percaya kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi masalah? Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi kesukaran? Bagaimana kita menghadapi dalam keadaan yang takut, yang membuat kita menjadi kecut? Hadapi kesukaran, hadapi tantangan dengan keadaan tenang. Ketika kesukaran datang, secara jujur saudara dan saya, termasuk orang-orang percaya, kita hanya bisa mengeluh, kita hanya bisa mengomel, kita hanya bisa marah-marah, kita tidak bisa menjaga mulut kita menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, bahkan menangis di hadapan manusia karena kesukaran itu. Di dalam keadaan yang demikian, tidak mungkin ada jalan keluar. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah ketakutan yang merajalela, kita seringkali panik, kita tidak tahu bagaimana jalan keluar. Tetapi kita mau belajar menghadapi kesukaran untuk kita keluar dan memperoleh solusi jalan keluar. Hadapi dengan tenang. Alkitab mengatakan alangkah baiknya jika kita menghadapi kesukaran dengan tenang, disertai dengan iman dan kepercayaan akan pertolongan Tuhan. Bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, dihadapi dengan tenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila dalam kesukaran kita memiliki sifat tenang dan beriman kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan. Seperti firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ingatlah, ketenangan bukanlah suatu keadaan, tetapi ketenangan merupakan suatu keputusan untuk kita tetap berada di dalam situasi yang sulit apapun juga, kita tetap berlaku tenang. Jangan gasah gusuk, jangan cemas, jangan perintah-perintah, tetapi tenang, karena kita harus tetap tenang atau apapun situasinya, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Apabila kita tetap tenang, maka Tuhan sanggup menolong dan kita tetap kuat menghadapi kesukaran. Mengapa kita harus bersikap tenang? Mengapa kita tidak boleh gelisah? Karena ketenangan dapat mendatangkan kekuatan. Orang yang mampu bersikap tenang,
akan dapat menghadapi segala kesukaran. Kita seringkali kalah, kita seringkali mundur, kita seringkali lari dari Tuhan. Karena apa? Kesukaran kita anggap, kesukaran yang kita hadapi membuat kita menjadi panik, membuat kita menjadi gelisah. Ingat, ketenangan itulah perintah Tuhan. Hadapi segala kesukaran untuk memperoleh jalan keluar. Di dalam kesukaran, hadapi dengan tenang. Bersama dengan Yesus, kita mampu keluar dari segala kesukaran yang kita hadapi. Firman Tuhan berkatakan 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Supaya kita dapat berdoa, supaya kita dapat kuat hadapi kesukaran, masalah, persoalan dengan keadaan tenang. Ada sebuah ilustrasi dari seorang pemuda yang satu saat ditanya oleh seorang bapak di sebuah terminal dan mereka sedang naik bus. Si bapak ini selalu bertanya, mengapa kamu selalu bergembira dan mengapa kamu selalu tenang di dalam hidup ini? Bapak itu bertanya, kenapa kamu selalu bergembira? Kenapa kamu selalu tenang? Saudara, waktu si pemuda menerima pertanyaan itu, si pemuda ini kemudian menceritakan bahwa di dalam keadaan itu dia bisa tenang. Dia mulai menceritakan, saya memakai celana panjang. Di dalam celana panjang ada 2 kantong, yang kiri dan yang kanan. Yang kiri kantong di dalamnya berlubang, yang kanan adalah utuh, tidak berlubang. Dan si pemuda itu menceritakan, ketika masalah kesukaran datang, dia mengambil kertas dan mencatatnya apa yang dialami, apa yang sedang terjadi. Kemudian dia gulung kertas itu, dan setelah dia gulung kertas itu, dia masukkan kertas yang ada tulisan di tengah kesukaran, di tengah masalah persoalan, di dalam kantong yang celananya bolong. Dan ketika dia masukkan gulungan kertas di celana yang bolong, maka kertas gulungan kertas di celana yang bolong itu tidak dia bawa. Karena apa? Karena gulungan kertas itu jatuh pada waktu dia berjalan. Dan pada waktu dia menghadapi kesulitan, menghadapi kesukaran, dia mulai mencatat kertas, dia mengambil kertas dan mencatat. Dia menghadapi tantangan, menghadapi kesukaran, dia hadapi dengan tenang. Dia bersuka cita, dia bergembira, dia tulis masalah, persoalan yang ada di dalam hidup saya percaya Tuhan akan menolong. Dia mulai tulis dan mulai berkata, dengan iman saya mampu keluar menghadapi persoalan. Akhirnya kertas yang ada tulisan itu dia gulung, dan kemudian dia gulung, setelah dia gulung dimasukkan ke dalam kantong yang satu yang tidak bolong. Saudara, ketika gulungan kertas yang berisi bahwa Tuhan sanggup dan dia mampu menghadapi tantangan yang ada di kantong yang tidak bolong, maka gulungan kertas itu tidak hilang. Gulungan kertas itu tidak hilang. Dia dapat berjalan, dia dapat hadapi segala tantangan, dan ketika kesukaran datang, dia ambil gulungan kertas, dia baca, dia bergembira di dalam Tuhan. Si bapak itu ketika dia mendengar cerita ini, dia geleng-geleng kepala, lalu berkata, itulah yang membuat kamu bergembira, itulah yang membuat kamu menjadi tenang. Sepemuda itu berkata, iya, ketika gulungan kertas yang saya tulis masalah, persoalan, kesukaran, apapun yang terjadi, saya masukkan kantong yang bolong, maka gulungan kertas itu hilang, jatuh, nggak tahu kemana. Tetapi ketika gulungan kertas yang saya isi tulisan bahwa Tuhan menyertai saya beriman kepada Tuhan, ada di dalam kantong saya. Ketika kesukaran datang, saya buka, saya baca. Disitulah saya mendapatkan kekuatan dan sukacita daripada Tuhan.
Dan itulah katanya. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Alkitab ada sebuah contoh dari seorang Raja Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 28 berkata, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Salomo adalah seorang raja yang punya hikmat. Salomo adalah seorang raja yang diperkenan oleh Allah. Ketika dia dilantik, dia berkata kepada Salomo, apa yang kamu minta? Salomo tidak minta kekayaan, Salomo tidak minta harta, tetapi Salomo minta hikmat daripada Tuhan. Ketika ada dua orang ibu sedang menghadapi persoalan, karena dua-duanya punya bayi, tetapi yang satu karena ibu ini tidurnya gelisah, akhirnya menindih bayi itu dan akhirnya mati. Dan si ibu yang tenang, bayinya itu tetap selamat dan bayinya tetap hidup. Ketika bayi itu yang hidupnya gelisah melihat bayinya mati, kemudian dia buru-buru menukar dengan ibu yang satu yang bayinya hidup. Dan kemudian setelah besok pagi, ibu itu kaget karena dia dengan tenang, tetapi anaknya mati. Dan di dalam keadaan demikian, kedua ibu ini melaporkan kepada Raja Salomo. Dan ketika Raja Salomo mendengar laporan dari kedua ibu ini, dia bingung, dia tidak tahu, tetapi dia tahu dia punya Allah yang telah memberikan hikmat. Dan akhirnya diambillah kedua bayi dan dipanggillah kedua ibu. Salomo mengambil pedang yang panjang dan kemudian dia membunuh kedua bayi itu dan memotong kedua bayi itu. Tetapi bayinya ditukar. Pada waktu mau dibunuh, dia berteriak, silakan bunuh. Tetapi bayi yang mati yang ditukar dengan ibu yang bayinya baik, dia berkata, jangan raja, dia meminta belas kasihan. Dan akhirnya Salomo diberikan hikmat di tengah kesukaran menghadapi dua bayi ini, dia berikan hikmat. Dan akhirnya bayi yang masih hidup, dia tahu bahwa itu adalah bayi dari seorang ibu yang hidupnya tenang. Akhirnya bayi itu diberikan kepada ibu yang tenang dan mendapatkan kemenangan. Sedangkan ibu yang satu itu mendapat hukuman daripada Raja Salomo. Itulah saudara, akibat daripada ketenangan, dia menghadapi kesukaran, menghadapi segala tantangan dengan tenang dan memperoleh jawaban daripada Tuhan. Yang kedua contoh adalah Ayub. Ayub pasal 42 ayat yang kelima berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita tahu bagaimana Ayub di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah masalah, bahkan istrinya berkata, sudah hujat Allah, sudah kata-katai Allah, kamu akan mati. Tetapi ketika dia menghadapi kesukaran, menghadapi istrinya, Ayub tetap tenang. Ayub beriman kepada Allah. Kata firman Tuhan mengatakan, Ayub mengatakan, dulu kata orang aku mendengar kata Allah, tetapi sekarang aku mendengar sendiri, aku merasakan sendiri bahwa Allah adalah baik. Sampai akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada Ayub. Dan pada akhirnya Ayub mendapatkan kemenangan, bahkan diberkati double porsi. Anak-anaknya diberkati dengan Allah oleh Allah. Ayub bisa keluar daripada kesukaran dan mendapatkan jawaban pertolongan daripada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hadapi kesukaran bukan dengan hati yang gelisah. Hadapi kesukaran bukan hal-hal yang menakutkan. Hadapi kesukaran dengan tenang. Karena dengan tenang kita berani, kita mampu keluar menghadapi kesukaran itu. Yang ketiga, untuk keluar daripada kesukaran, maka kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus fokus kepada Allah.
Ibrani pasal 12 ayat yang kedua berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, fokus kepada Tuhan. Jangan melihat kesukaran, jangan melihat masalah, jangan melihat persoalan, jangan menghadapi segala tantangan lalu kita hidup terus-menerus menghadapi tekanan-tekanan itu. Kita belajar untuk keluar daripada iman. Bagaimana caranya? Fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Arti kata fokus adalah suatu aktivitas konsentrasi terhadap suatu hal yang dilakukan. Dengan kata lain, untuk berkonsentrasi dalam satu hal, maka haruslah kita melupakan hal-hal yang lain. Ayat Ibrani 12 ayat yang kedua mengajar kepada kita untuk kita tetap fokus dalam masa kesukaran, dalam masa kesusahan, dalam masa ketakutan yang kita hadapi sebagai orang percaya atau orang Kristen. Kita dengan iman dan kita dengan tenang. Kita harus dengan iman dan tenang serta fokus menghadapi kesukaran, bukan memandang masalah, bukan memandang kesukaran lebih daripada Tuhan, tetapi pandanglah masalah kesukaran yang Tuhan mau. Fokus kepada Tuhan ketika kita menghadapi kesukaran. Banyak di antara kita orang-orang Kristen, ketika kesukaran menimpa kita, maka kita sebagai orang Kristen seringkali kita menjadi kalah, seringkali kita tidak mampu mengatasi masalah, mampu mengatasi penyakit. Kita hanya konsentrasi kepada masalah, kita hanya konsentrasi pada kesukaran, kita hanya konsentrasi kepada persoalan. Tetapi hari ini untuk kita keluar, maka kita harus fokus bukan kepada masalah, bukan kepada kesukaran, tapi fokus kepada Tuhan yang mampu mengangkat kesukaran itu. Saudara, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang ayah yang sibuk bekerja. Suatu saat dia sedang duduk di hadapan komputer. Dia sedang mengerjakan pekerjaannya di rumah. Tiba-tiba anaknya datang kepada ayahnya dengan membawa sebuah gambar peta dunia. Pada waktu dia melihat gambar peta dunia, anak itu bertanya kepada ayahnya, "Ayah, ini kota apa di dalam peta itu?" Ayahnya yang tidak mau diganggu, dia hanya ngomong, "Itu kota London, nak." Ayahnya tetap bekerja lagi. Anaknya bingung, kota London dan lain sebagainya. Berpikir, kota London ayah. Dia tanya lagi, "Apa itu kota ini?" Ayah berkata, "Ini kota London." Kemudian setelah mendapatkan jawaban, anak itu melihat peta lagi. Si ayah terus bekerja. Pada waktu ayah sedang sibuk bekerja, anak itu datang lagi. "Ayah, apa kota ini? Kota ini apa namanya?" Dia kemudian ayahnya melihat, dia acuh tak acuh ketika mendengar jawaban pertanyaan daripada anak. Sambil menunjuk kota yang lain, papanya melihat peta tersebut dan menjawab, "Itu kota Paris, nah. Itu kota Paris, nah." Anak bapaknya menjawab, "Asal saja." Sang anak kembali dan memperhatikan peta dunianya. Dia melihat peta dunianya lagi dan dia memperhatikan apa yang dikatakan. Kemudian setelah papanya mengatakan itu kota Paris, lalu anak itu penasaran. Dia tanya lagi, "Apa kota ini apa, Pak?" Ya, ketiga kalinya anak itu bertanya.
Ketika anaknya bertanya kepada papanya tentang kota itu, tiba-tiba papanya berpikir, daripada saya diganggu terus, daripada saya dia kacaukan oleh anak itu, saya tidak konsentrasi kepada pekerjaan saya. Kemudian bapaknya punya ide. Kemudian setelah itu bapaknya mengambil gambar peta dunia, dia sobek-sobek dan diberikan kepada anaknya. Sekarang kamu susun dulu gambar peta itu dan kemudian tanya lagi. Bapaknya berpikir, sudah gambar itu sudah disobek-sobek, anak itu akan begitu lama mendapatkan jawaban. Sobek-sobeknya diberikan dan susun dulu. Setelah susun dulu, maka kamu boleh tanya lagi. Pada waktu anak itu menerima gambar peta dunia yang sudah disobek-sobek, dia turun ayahnya dan dia mulai susun. Dia mulai susun dengan rapi. Dan ketika dia susun dengan rapi, begitu cepatnya anak itu menyusun gambar peta yang sudah sobek-sobek, dan dia serahkan kepada ayah. Dan dia tanya, "Papa, sudah, kota apa ini?" Papanya tercengang dan papanya bingung. Kenapa? Karena dalam waktu hanya 3 menit anak itu sudah menyelesaikan gambar yang disobek-sobek itu, dan terjadilah pasal-pasal yang sudah lengkap. Dan kemudian dia susun rapi dan dia kata, papanya sampai bingung, kok begitu cepat pasal yang sudah sobek, gambar peta yang sudah sobek dapat disusun secepat itu. Bahkan dia sendiri pun belum tentu, papanya berkata, untuk menyusun peta yang sudah disobek-sobek dengan waktu hanya 3 menit. Sang ayah lalu bertanya, "Kenapa kamu bisa cepat menyusun pasal yang sudah saya sobek? Mengapa kamu cepat begitu menyusun peta yang sudah saya sobek?" Anaknya mengambil peta dunia yang sudah sobek-sobek dan kemudian dia balik. Dan pada waktu dia balik, di balik kertas yang ada gambar peta dunia, anak menunjukkan. Bapaknya bingung karena di balik kertas yang disobek, dia lihat ada gambar Tuhan Yesus. Ketika ayahnya lihat, waduh, dia kaget, ada gambar Tuhan Yesus. Dia mulai berpikir, kalau ada gambar Tuhan Yesus, anak itu fokus kepada gambar Tuhan Yesus. Walaupun bagaimana sulitnya disobek-sobek peta itu, dia susun dengan rapi karena dia mengenal siapa Tuhan Yesus. Dia mengenal wajah Tuhan Yesus. Dia mengenal gambar Tuhan Yesus dan dia menyusun dengan rapi. Dan akhirnya bapak itu mulai percaya bahwa apa yang dilakukannya karena anak itu mengenal Yesus dan fokus kepada gambar Tuhan Yesus, maka dia menyusun gambar peta itu dengan waktu hanya 3 menit. Kemudian dia jawab, dan bapaknya kaget karena anak itu melakukan hal yang luar biasa. Apa yang dapat kita pelajari dari ilustrasi ini? Ilustrasi ini memberikan pelajaran bahwa seringkali kita fokus pada kesukaran. Seringkali kita fokus kepada masalah. Kita seringkali fokus kepada kekurangan uang. Kita seringkali fokus kepada masalah persoalan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, karena kita sering fokus kepada masalah, pada kesukaran, seringkali kita mendapatkan jalan buntu. Kita tidak bisa keluar. Tapi belajarlah seperti anak itu. Ketika dia menghadapi kesukaran, gambar-gambar yang sudah diputus, sudah disobek-sobek, tapi dia fokus kepada gambar Tuhan Yesus, dia mengenal Tuhan Yesus, maka gambar yang sudah disobek-sobek itu dapat disusun dengan rapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang menjadi kesukaran bagi saudara? Apa yang menjadi persoalan bagi hidup saudara? Apa yang sedang kita hadapi? Penyakitkah? Masalah keuangankah? Masalah pekerjaankah? Masalah ekonomikah? Masalah keluargakah? Masalah masa depan kita? Ingat, jangan kita fokus kepada masalah,
kesukaran, penyakit, apapun yang kita hadapi, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Karena apabila kita melihat gambar Tuhan Yesus, bukankah saudara dan saya sudah kenal Tuhan Yesus? Bukankah saudara dan saya sudah mengenal siapa Yesus? Fokuslah kepada Tuhan. Dan kalau kita fokus kepada Tuhan, maka masalah kesukaran yang kita hadapi akan kita dapat selesaikan bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar di tengah-tengah kesukaran yang tidak akan dapat dikalahkan oleh kekuatan kita. Di tengah kesukaran masalah tidak dapat kita kalahkan dengan otak kita, dengan kepandaian kita. Tetapi ketika saudara dan saya menghadapi kesukaran, menghadapi persoalan, dapat kita kalahkan bersama dengan Tuhan. Asal saja yang pertama kita beriman kepada Tuhan. Yang kedua, kita tetap tenang menghadapi kesukaran. Yang ketiga, kita tetap fokus kepada Tuhan. Ayat terakhir, Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kiranya di tengah kesukaran kita memperoleh jalan keluar daripada Tuhan. Kita mampu keluar daripada kesukaran yang kita hadapi. Kita tetap beriman kepada Tuhan. Kita tetap tenang dan kita tetap fokus kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan boleh dimengerti oleh setiap jemaat-Mu, sehingga mereka boleh pulang membawa damai sejahtera di tengah kesukaran, masalah COVID-19 yang mereka sedang hadapi, di tengah keadaan PPKM yang darurat yang sedang kami hadapi. Kami tidak perlu takut karena Yesus sanggup memberikan jalan keluar. Namun demikian, ajarlah kami beriman kepada Tuhan. Ajarlah kami tenang menghadapi kesukaran. Ajarlah kami tetap fokus kepada Tuhan. Sekalipun dalam lembah bayang maut sekalipun, aku tidak takut karena Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita masuk dalam perjamuan Roh Kudus pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh ambil maju ke depan perjamuan kudus. Silakan ambil. Sebelum kita makan, kita dengar firman Tuhan. Berdiri bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Maka sudah percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Kalau kita percaya, mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersekutu bersama tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena perbuatan kami. Ajar kami tidak mundur,
tapi kami tetap maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Apa saudara percaya bahwa inilah darah Kristus yang tertumpah bagi kita? Kalau kita percaya, mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Segala puji hormat syukur kepada Tuhan, karena melalui darah Tuhan yang tertumpah kami dapat diselamatkan. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Biar kami tetap kuat, kami sampai tetap mengiring kepada Tuhan sampai Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah, kembalilah ke rumah tanggamu masing-masing. Jadilah saksi di bantuan tempatkan saudara. Jadilah gereja yang membawa dampak. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.